Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat GERD, Anxiety, dan Psikosomatis dimanapun kalian berada. Senang bisa bertemu kembali dengan kalian. Dan pada kesempatan ini tentunya kita tetap masih dalam seputaran pembahasan kita asam lambung, GERD, Anxiety, dan Psikosomatis. Nah Bapak Ibu Sobat GERD, seperti biasa saya mendoakan kalian, semoga kalian yang hari ini masih banyak sensasi, insya Allah sensasi yang kalian rasa berangsur membaik, dan insya Allah kalian juga bisa beraktivitas kembali dengan aman dan nyaman ya. Karena itu saya tahu adalah harapan atau impian dari setiap penderita asam lambung, paling tidak bisa beraktivitas dulu dengan aman ya, tanpa adanya gangguan sensasi-sensasi ini. Nah teman-teman Sobat GERD, sebelum itu saya mengajak ke kalian dulu untuk selalu mendukung channel Kang Ujub ya. Tentunya kalian bisa dukung dengan nge-share video ini, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kalian terus mendapatkan informasi terupdate seputaran channel Kang Ujub ini terkait dengan asam lambung, GERD, Anxiety, dan Psikosomatis. Dan tentunya tidak hanya itu, dukungan kalian juga itu sangat berarti buat saya, karena dengan dukungan kalian saya semakin semangat untuk bisa nge-share video-video terkait asam lambung, GERD, Anxiety, dan Psikosomatis di channel ini. Oke teman-teman, kita hari ini akan bahas masalah anxiety ya. Jadi fokus kita terkait anxiety disorder. Nah karena sudah lama juga saya nggak bahas terkait anxiety ini ya. Pertanyaannya, kenapa kita bisa kena anxiety ya, dan bagaimana cara kita keluar dari anxiety ini ya. Untuk itu teman-teman Sobat GERD, perlu kita ketahui bahwa setiap manusia itu pasti mempunyai kecemasan ya. Kecemasan itu sangat alami, wajar dialami oleh setiap penderita asam lambung, GERD, Anxiety, Psikosomatis ya. Siapapun dia di muka bumi ini pasti punya cemas, punya rasa takut, dan itu sangat normal ya. Nah di kita teman-teman ya, ini berbeda. Kecemasan kita itu adalah kecemasan yang tidak normal ya. Hal-hal yang sering kita lakukan dahulu, kebiasaan-kebiasaan kita yang sering kita lakukan pada saat sebelum kita terkena penyakit atau gangguan ini, itu di saat sekarang ini kita takut ya. Saat sekarang ini itu menjadi hal yang aneh, yang menakutkan. Misalnya keluar di keramaian ya, melihat berita-berita negatif, berita buruk. Dulunya kita awalnya biasa-biasa saja ya Bapak Ibu ya. Tapi ketika kita terkena gangguan ini, semua kita menjadi takut. Kita selalu overthinking ya. Pikiran kita selalu bawaannya negatif, dan itu adalah gangguan dari psikis kita ya. Nah sekarang kenapa bisa seperti itu? Apa sih yang menjadi penyebab dari anxiety itu bisa datang dan awet di diri kita, di tubuh kita ya, di pikiran kita. Nah Bapak Ibu Sobat GERD, dia tidak lepas dari 3 waktu Bapak Ibu. Peristiwa yang terjadi di masa lampau itu bisa menjadi penyebab kita kena anxiety. Misalnya apa? Ada kejadian-kejadian atau memori buruk kita yang sampai hari ini masih terngiang-ngiang di pikiran kita, yang sampai hari ini masih membuat kita trauma. Hal-hal buruk itu kemudian membuat diri kita lalu merasa bersalah ya. Dan bahkan hari ini kita masih belum memaafkan diri kita, atau kita masih belum memaafkan orang itu ya. Dan keadaan itu membuat kita menjadi frustasi, menjadi depresi, trauma. Akhirnya memori kita jadi kacau Bapak Ibu ya. Pikiran kita jadi kacau karena persoalan-persoalan yang telah terjadi. Yang berikut yang membuat kita kena anxiety ini adalah apa yang kita rasakan di hari ini ya. Apa yang kita rasakan di hari ini itu juga membuat kita menjadi anxiety ini awet di dalam diri kita. Misalnya ketika hari ini kita berpikir tentang penyakit ini, kenapa jadi begini? Bagaimana orang menilai saya hari ini? Bagaimana dengan penyakit-penyakit ini, apakah bisa sembuh atau tidak? Apakah saya ini kena penyakit yang tidak bisa disembuhkan? Itu teman-teman yang membuat keadaan kita hari ini itu anxiety-nya itu semakin awet-awet karena apa yang kita rasakan di tubuh kita hari ini. Nah yang berikut adalah kecemasan-kecemasan yang terjadi itu dikarenakan anxiety ini datang dikarenakan kekhawatiran kita
di masa yang akan datang. Nah, Bapak Ibu, Sobat Gear, kenapa bisa kita takut dan khawatir dengan masa yang akan datang? Karena itu terjadi adalah ketidaknyamanan atau kecemasan kita yang juga datang dari masalah kemarin dan datang di persoalan hari ini, yang kemudian kita ragu dengan kehidupan yang akan datang, dan itu jadi membuat kita cemas. Jadi 3 waktu ini adalah waktu yang membuat kita itu habis energi kita karena kecemasan dengan ketiga waktu itu, ya. Apa saja yang membuat kita takut dengan kecemasan kita yang akan terjadi di masa yang akan datang, yang sudah kita pikirkan di hari ini. Misalnya terkait dengan kematian, ya, terkait dengan rezeki kita, kesehatan kita, itu sudah kita pikirkan di hari ini, ya. Bagaimana kalau saya tidak sembuh? Bagaimana kalau nanti saya tidak bisa mencari nafkah untuk keluarga seumur hidup? Bagaimana kalau saya umurnya tidak panjang? Nah, itu Bapak Ibu, Sobat Gear, yang menjadi kecemasan-kecemasan kita. Nah, setiap hari kita cemas, setiap hari energi kita habis, terkuras, ya. Setiap hari masalah kita ini tidak selesai, tidak pernah akan selesai. Karena apa? Ketakutan itu belum keluar, Bapak Ibu. Kecemasan itu belum keluar dari diri kita, ya. Nah, Sobat Gear Anxiety, kita untuk keluar dari persoalan ini, kita harus menyelesaikan akarnya dulu nih, ya, dari anxiety ini. Akarnya apa, Bapak Ibu? Ya, kita kembali ke masa lalu tadi. Masa lalu tadi itu kita harus jadi filter, ya. Kita harus memfilter apa yang perlu kita kenang dan apa yang tidak perlu kita ingat, ya. Tentunya tidak hanya masalah duka, tentu kalian punya peristiwa yang kalian itu menyenangkan atau punya hal-hal yang kalian senangi yang terjadi di masa lalu. Nah, itu kalian harus filter yang baik dan yang buruk. Jika sudah difilter, otomatis yang positif dan negatif itu akan terpisah. Nah, ketika dia terpisah, kalian bisa menyaring yang positifnya dan kalian bisa membuang yang negatifnya. Misalnya apa? Hal-hal yang buruk yang pernah terjadi di masa lalu, entah persoalan kalian dengan orang lain yang belum terselesaikan, ya, dengan saudara, dengan teman, dengan mungkin mantan pacar kalian yang dulu masih kalian inginkan, mantan istri, mantan suami. Hal-hal yang sudah terjadi, kalian mencoba untuk move on, ya, berusaha untuk mengikhlaskan, ya, berusaha untuk melepaskan. Ya, kalian bisa share bagaimana cara untuk melepaskan itu, ya. Saya tidak bahas lebih detail terkait itu. Kalian share di media sosial. Mungkin ada ustadz-ustadz atau motivator-motivator lainnya yang lebih detail membahas terkait bagaimana ilmu melepaskan, ya. Kalian belajar di sana juga, ya. Di sini saya hanya memberikan gambaran ke kalian agar kalian itu bisa lepas, move on dari hal-hal yang negatif yang masih menjadi toksin di diri kalian. Karena selalu kalian ingat dan memori itu nggak bisa hilang. Yang berikut adalah kekhawatiran di hari ini, ya. Ketika yang lalu itu sudah baik, kalian sudah filter, sudah saring menjadi hal-hal yang membuat booster energi di dalam diri kalian semakin kuat. Karena apa? Kalian bisa memfilternya, kalian bisa menyaringnya, sehingga itu akan menjadi energi untuk diimplementasikan di tubuh kalian, yang tentunya itu juga karena kerja alami dari respon tubuh terhadap apa yang kalian masukkan di pikiran kalian. Dia akan menjadi energi baru, dan insya Allah berangsur membaik juga apa yang kalian rasakan di tubuh kalian, ya. Ini akan berangsur pulih kembali. Nah, setelah itu kalian akan merasa jauh lebih baikan, jauh lebih enakan, ya. Nah, ketika kalian sudah mulai berkurang sensasinya, ya, otomatis anxiety atau kecemasan yang kalian pikirkan hari ini untuk kecemasan-kecemasan yang akan datang itu akan semakin mengecil.
itu akan semakin berkurang Sobat Gerd ya. Jadi karena apa? Karena booster energi tadi, hal-hal positif sudah mendominasi diri kalian. Nah, semakin banyak hal-hal positif yang masuk, maka hal-hal yang negatif, overthinking ini akan menurun, akan hilang. Karena apa? Sifatnya itu seperti jungkat-jungkit ya. Yang buruk mendominasi, yang baik akan tenggelam. Yang baik mendominasi, yang buruk akan tenggelam. Seperti itu. Sama halnya dengan manusia ya. Ketika manusia berbuat baik, ketika manusia banyak berbuat baik, maka hal-hal yang buruk itu akan tenggelam, akan sulit kelihatan. Akan tetapi ketika manusia itu sering berbuat buruk, otomatis akan sulit kita menemukan kebaikan dari dia ya, saking seringnya dia berbuat buruk. Begitu juga manusia dengan psikosomatis, dengan anxiety ini, semakin kita menanamkan hal-hal yang positif di dalam diri kita, maka energi positif juga itu akan terlihat dari diri kita, dan yang negatif juga akan tenggelam ya, seperti itu. Dia kayak jungkat-jungkit. Begitu juga dengan kebahagiaan dan kesedihan atau hormon yang berperan di dalamnya, seperti jungkat-jungkit. Ketika kortisol naik, endorfin turun ya. Ketika endorfin naik, kortisol turun. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu tinggal pandai-pandai kita bagaimana memfilter, bagaimana caranya kita itu bisa selalu mendapatkan hal-hal yang positif di dalam diri kita setiap hari ya, dengan cara memfilter Bapak Ibu ya. Sesuatu yang kita butuhkan di dalam tubuh kita masukkan, yang tidak, yang kita ternyata ini adalah toksin untuk kita, racun buat diri kita, kita hilangkan, kita jauhkan ya. Bagaimana caranya? Tentunya informasi berita yang kita dengar ini kita perlu saring, perlu kita lihat kembali, telaah kembali, apakah ini bermanfaat atau tidak. Kalau tidak, kita singkirkan ya. Begitu juga dengan lingkungan, apakah lingkungan ini akan berpengaruh positif untuk diri saya, mental saya, semangat saya. Kalau memang iya, kalau memang berpengaruh, kita harus berkecimpung di dalamnya ya. Kita harus bergaul, kita harus bersosialisasi. Tapi ketika kita melihat lingkungan ini ternyata nuansanya itu hanya akan memberikan aura-aura negatif bagi kesehatan kita, mental kita, kita menghindar saja ya. Ini bukanlah tempat yang baik untuk kita. Sehingganya dengan menata seperti itu Bapak Ibu Sobat Gerd, tentunya anxiety ini akan perlahan hilang, kecemasan, ketakutan ini akan hilang ya. Ditambah lagi dengan kalian beraktivitas dengan hal-hal yang membuat diri kalian itu menjadi senang ya, menjadi bahagia. Tentunya dengan rutinitas yang tidak dalam keadaan kalian paksakan. Hobi-hobi kalian bisa terapkan ya. Ketika kalian menerapkan hobi-hobi kalian ya, menyalurkan minat bakat kalian yang membuat kalian senang, itu juga akan mendorong hormon kebahagiaan itu untuk aktif di dalam diri kalian, dan mood kalian akan menjadi baik. Nah Bapak Ibu Sobat Gerd, ini adalah video singkat tentang anxiety yang bisa kalian terapkan. Jadi ingat, kalian harus belajar move on dari setiap kejadian, dan ilmu melepaskan itu kalian bisa dapatkan dari berbagai macam motivator di luar sana. Jadi hanya itu yang bisa saya share pada kesempatan ini, dan semoga apa yang saya berikan dapat bermanfaat buat kalian. Jangan lupa dukung channel ini untuk terus berkembang. Tentunya dengan perkembangan channel ini dapat menambah semangat bagi saya untuk selalu bisa memberikan informasi yang bermanfaat terkait dengan asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis. See you next time. Assalamualaikum.